warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman ya guys. Masalah suami zolim sama istri guys. Ciri-cirinya suami zolim sama istri yaitu ada 3 ciri guys. 1, dia itu suka ringan tangan. Kedua, dia itu suka selingkuh. Ketiga, dia itu pura-pura sayang atau pura-pura cinta sama kita guys. Itu ciri-cirinya suami zolim sama istri. Aku cuma mau berbagi pengalaman aja ya guys, biar kalian itu cerdik. Jadi istri itu harus cerdik dan pintar. Kalau di antara kalian ada ciri-ciri kayak gitu, kalian harus bertindak guys, jangan diam aja. Itu namanya suami zolim. Karena di agama juga guys, kalau suami zolim itu tidak wajib dipertahankan. Kita harus ngambil sikap dan kita harus punya harga diri juga guys. Ciri-cirinya suami zolim itu yang tadi aku sebutkan itu ada 3. 1, dia suka ringan tangan. Maksudnya ringan tangan itu guys, kalau dia marah, dia itu harus angkat tangan, atau dia suka mukul, atau dia suka nendang. Terus kalau dia tidak cocok juga guys, kalau dia lagi nggak seneng atau dia lagi ada masalah sama orang lain, nanti cuma marah-marah terus, dia itu juga guys nanti ringan tangan sama istrinya. Istrinya nanya bener-bener, nanti dia marah, dia mukul atau dia ngangkat tangan lagi guys. Yang kedua, dia itu suka selingkuh guys. Kalau dia dimaafkan 1 kali, dia selingkuh lagi, dimaafkan 2 kali, selingkuh lagi. Kalau terus-terusan selingkuhnya guys, sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu namanya suami zolim guys. Kalau selingkuh cuma 1 kali bisa dimaafkan atau 2 kali, tapi kalau lebih dari 3 kali itu namanya suami zolim guys. Jangan dipertahankan karena itu nanti menyakitkan kita guys. Terus kalau suami zolim itu guys, dia pura-pura sayang guys. Dia itu pura-pura sayang guys. Dia itu pura-pura lemah lembut. Padahal guys, kalau dia sudah tidak butuh guys, dia itu mulai keras dan dia itu mulai menampakkan aslinya guys. Kelihatannya aja dia itu sayang, tapi guys kalau ada masalah sedikit aja guys, dia itu kasar banget guys. Dia itu buas bagaikan musuh. Jadi guys, ciri-cirinya suami zolim itu guys, dia selalu membentak istrinya guys. Kalau suami benar-benar sayang dan cinta sama istrinya guys, dia akan berkata lembut walaupun istrinya salah, walaupun istrinya nggak benar, dia akan menuntun dan dia akan mengayomi guys. Tidak akan ringan tangan dan tidak akan kasar perkataannya guys. Kalau dia pura-pura cinta atau dia emang suka zolim sama istri, dia itu pasti akan berkata kasar terus guys. Dia itu egois, dia itu mau menang sendiri. Nanti kalau ada masalah sedikit aja guys, dia itu mudah mengucapkan kata-kata kasar dan dia itu nanti bisa angkat tangannya guys. Dia ringan tangannya guys. Apapun dia alasannya, dia itu katanya didik istri itu tidak boleh guys. Aslinya guys, kalau mau didik istri atau mau nasehatin istri itu tidak boleh pakai
pakai tangan guys, harus dengan lemah lembut. Kalau dia benar-benar cinta guys, dia itu pasti tidak akan pernah mengangkat tangannya guys. Karena kalau istrinya jatuh aja, suami itu ikut sakit. Kalau istrinya sakit, suami itu ikut sakit. Kalau istrinya terluka, suami itu ikut terluka. Tapi guys, kalau dia tidak sayang, kalau dia zolim, itu dia tidak akan memikirkan itu guys. Dia spontan, dia berontak, dia itu langsung angkat tangannya guys, karena dia itu laki-laki tidak tanggung jawab dan laki-laki zolim. Itu tidak bisa dipertahankan rumah tangganya guys, karena nanti kalian itu akan dizolimi sama dia terus menerus guys. Jadi guys, kalau kalian itu harus pandai dan harus cerdik guys, mana yang suami yang sayang sama istri, mana suami yang zolim sama istri, mana suami yang benar-benar cinta sama istri guys. Jadi guys, saran aku guys, kalau ada suami yang ciri-cirinya kayak gitu, lebih baik sendiri atau lebih baik cari pengganti. Secinta apapun, kalau aku guys, kalau dia ringan tangan, aku akan luntur cintanya guys. Tidak akan mencintai dia lagi, karena dia sudah tidak peduli sama kita. Ngapain kita cinta sama dia, bener nggak guys? Jadi guys, kalau suami yang suka ringan tangan, kalian itu harus bertindak, jangan diam aja. Itu sudah melanggar hukum dan itu sudah zolim sama istri. Kita bisa menegurnya. Kalau 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan guys, itu namanya suami zolim. Kita harus kasih pelajaran biar dia tahu bahwa kita itu untuk menikah, bukan untuk dizolimi. Bahwa kita menikah itu untuk cari suami yang sayang istri, yang mau mengayomi istri, bukan jadi budak nafsunya laki-laki. Untuk pelampiasan kemarahan laki-laki, kita menikah itu ingin diayomi dan butuh kasih sayang, bukan butuh tamparan. Bener gak guys? Kalau zaman dulu istri itu takut sama suami, karena dulu itu kebanyakan istri penurut ya guys, dan istri itu kebanyakan diam aja walaupun disakitin sama suami, walaupun dianiaya sama suami, walaupun suaminya suka nikah lagi, istri itu diam aja, tidak pernah berontak atau tidak pernah ngomong sama keluarga. Bener nggak guys? Tapi kalau sekarang guys, wanita itu cerdik, istri itu cerdik. Sekarang kalau suami sudah bertindak kasar di dalam rumah tangga, sekarang bisa melapor ke polisi, bisa melapor keluarga, biar suami yang zolim itu tidak seenaknya terus-terusan menyakiti kita. Bener nggak guys? Jadi guys, saran aku ya guys, jangan kalian pendam masalah rumah tangga kalau sudah benar-benar melewati batas atau benar-benar suaminya sudah zolim. Kalian harus wajib melapor ke keluarga, karena ini sudah menyangkut harga diri kita. Dan karena guys, kalau suami zolim itu dibiarkan, nanti suami itu merajalela guys. Jadi kalau sudah dikasih tahu sama keluarga guys, kalau dia ringan tangan, nanti dia akan berpikir lagi kalau mau dia kalau dia mau ringan tangan, nanti guys dia akan malu sendiri karena keluarganya pasti tahu. Jadi guys,
Jangan biarkan, saran aku, kalau dia sudah zolim, kalian lapor sama keluarganya guys. Atau kalau dia sudah fatal guys, tidak bisa dimaafkan, lapor aja ke polisi guys. Karena suami zolim itu aslinya dia tidak sayang sama kalian guys. Dia itu pura-pura sama kalian, dia itu cintanya palsu guys. Karena guys, seorang suami yang cintanya asli itu, cintanya benar-benar dari hati, dia tidak akan mudah ringan tangan atau kasar sama kalian. Tapi kalau cintanya palsu guys, dia itu hanya cintanya di mulut aja, dia itu tidak sampai di hati. Makanya dia zolim sama istrinya. Itu ciri-cirinya suami yang zolim. Kalau ada masalah guys, suami itu harus ngomong dengan kepala dingin, atau harus membicarakan dengan nada yang lembut. Tuntunlah istrinya kalau istrinya emang salah, jangan pakai kasar. Kalau pakai kasar itu namanya suami zolim. Itu tidak bisa dicontohkan bahwa suami itu idaman. Karena kalau suami idaman itu dia selalu sayang, tidak berani menyakitin istrinya. Tapi kalau suami zolim guys, dia itu mudah marah, dan dia itu seperti lihat musuh kalau sama istrinya guys. Bahkan dia itu seperti mau menerkam kayak harimau, dia itu kayak mau membunuh istrinya. Itu ciri-cirinya suami zolim guys. Suami yang sudah tidak layak dipertahankan, suami yang sudah tidak perlu dipertahankan, demi anak-anak itu juga tidak perlu dipertahankan. Karena guys, nanti dia itu akan melunjak. Makanya guys, kalau di posisi aku kayak gitu, saya tidak terima, dan saya tidak akan pernah memaafkan suami yang zolim kayak gitu guys. Lebih baik aku sendiri daripada tinggal bersama suami zolim kayak gitu guys. Jadi guys, pandai-pandailah jadi perempuan guys. Jangan diperbudak cinta. Cinta itu tidak harus untuk menyakiti diri sendiri, atau cinta itu harus berkorban untuk orang lain. Tidak guys, cinta itu adalah kasih sayang dan saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Itu namanya cinta guys. Kalau cinta saling menyakiti, itu namanya bukan cinta guys. Itu namanya penyiksaan. Itu namanya orang itu zolim sama kita guys. Kalau dia nyakitin kita, itu namanya bukan cinta. Jadi guys, jangan kalian itu pasrah. Kalau wanita itu emang sudah kodratnya mengalah sama suami, atau sudah terima kalau suaminya menginjak-injak, itu tidak benar guys. Itu namanya kalian itu dijajah sama laki-laki, jadi tidak benar. Otomatis guys, kalau kalian selalu diam, pasti selalu dijajah terus. Jadi guys, kalian itu walaupun wanita, tidak boleh lemah, kalian harus strong. Tunjukkan sama laki-laki yang kayak gitu bahwa kita kuat walaupun tidak bersama dia. Tunjukkan kalau kita mampu hidup sendiri, kita mampu bisa berdiri di kaki sendiri walaupun tanpa dia. Jadi kita jangan tunjukkan ke dia itu lemah. Kalau laki-laki zolim itu guys, kita harus tunjukkan kepada dia kalau kita itu kuat. Jangan tunjukkan kalau kita lemah. Makanya guys, jadi seorang ibu rumah tangga itu guys, aslinya lebih
duit sendiri supaya tidak dizolimi suami itu guys. Kalau kita nggak punya penghasilan, kebanyakan suami itu guys ngomongnya itu kasar dan sombong. Kalau dia itu bisa nafkain kita, itu kebanyakan, bener nggak guys? Tapi kalau kita punya penghasilan sendiri guys, suami itu sama kita itu menghargai. Jadi guys, pandai-pandailah sekarang ibu rumah tangga bisa cari duit. Usaha apa aja yang penting halal guys. Bisa jualan online. Sekarang itu usaha itu di depan mata kita banyak ya guys. Bisa jualan pulsa, bisa jualan baju, bisa jualan jam tangan, bisa jualan krim, bisa jualan apa aja ya guys. Di online itu banyak. Sekarang kita itu bisa bisnis bebas guys. Terus kita itu bisa, walaupun di rumah kita harus pandai bisa cari duit guys, biar dihormati sama suami. Makanya ibu-ibu zaman sekarang sudah pandai-pandai, walaupun di rumah bisa youtuber ya guys. Karena youtuber itu bagus guys, di rumah bisa ngontrol anak tapi bisa cari duit juga guys. Semoga yang youtuber pemula sukses seperti youtuber yang dulu sudah pada sukses, amin. Jadi guys, makanya kita harus saling mendukung sama youtuber pemula biar sukses bareng-bareng, bener gak guys? Jadi guys, ciri-cirinya suami zolim itu tadi saya sudah omongin, yaitu guys, kalau ada masalah sedikit pun suami yang zolim sama istrinya, yaitu selalu ringan tangan. Dia selalu ringan tangan dan dia selalu lempar pakai barang, atau dia memukul, atau dia menampar kalian. Itu namanya suami zolim. Ciri-cirinya suami zolim itu guys, biasanya nih guys, kalau ada masalah dia itu langsung marah-marah, dia itu berkata kasar, dia itu selalu pakai angkat tangan. Angkat tangan itu dia selalu yang berbicara itu tangan guys. Itu ciri-cirinya suami zolim. Dia tidak peduli kamu kesakitan, dia tidak peduli kamu nangis, dia tidak peduli kalau kamu lagi kecewa, dia tidak peduli kalau dia tidak peduli kalau kamu lagi kesel. Semakin kamu marah guys, semakin dia brutal, semakin dia itu merajalela, semakin dia seolah-olah kamu itu musuhnya. Dia itu bahkan seperti harimau, mau menerkam kamu, mau makan kamu kalau kamu ikut marah. Itu suami zolim guys, karena dia tidak peduli sedikit pun, dia tidak akan kasihan terhadap kamu guys, karena dia zolim guys. Jadi guys, kalau suami zolim itu ciri-cirinya kayak gitu guys. Dia itu pura-pura cinta guys, dia itu pura-pura sayang sama kalian guys. Walaupun dia tidak cinta, walaupun dia tidak sayang, dia itu dipertahankan guys, karena dia untuk melampiaskan isi hatinya dia guys. Karena guys, ciri-cirinya suami zolim itu guys, dia itu selalu marah-marah, dia itu tidak peduli sama sekali sama kamu. Karena guys, dia itu aslinya kurang kasih sayang dari keluarganya, makanya dia balas dendam sama kalian.
Jadi guys, jangan pertahankan rumah tangga kalian kalau suami zolim kayak gitu guys. Ngapain kita pertahankan cinta kita? Ngapain kita harus bertahan kalau kita dizolimi setiap hari? Itu sudah tidak layak dipertahankan. Tunjukkan kalau kita mampu hidup sendiri, hidup tanpa dia, hidup di kaki sendiri, tidak berlindung di dia. Tunjukkan bahwa kita sanggup, bahwa kita mampu tanpa bersama dia. Masih banyak laki-laki yang di luar sana masih sayang sama kita, masih banyak laki-laki yang peduli sama kita. Ngapain kita harus pertahankan suami zolim yang selalu menyakiti kita? Bener nggak guys? Jangan sampai kita itu dizolimi. Kita itu bukan cari musuh. Kita menikah itu cari suami yang sayang sama kita, suami yang pengertian sama kita. Kita menikah itu bukan cari musuh, bukan cari musuh dalam selimut, bukan cari bodyguard untuk menyakiti kita, bukan cari suami yang kasar. Kita menikah itu saling menyayangi dan saling mencintai. Makanya itu kita layak dipertahankan, itu yang suami yang saling menyayangi dan saling pengertian. Kalau suami zolim itu sudah tidak layak dipertahankan, karena guys, nanti guys, suatu saat setiap hari walaupun dimaafkan, pasti kalau suami zolim setiap hari kayak gitu terus, udah minta maaf besoknya kayak gitulah. Ciri-cirinya suami zolim itu guys, nanti guys kalau udah dimaafkan nanti diulangi lagi. Contohnya guys, suami zolim itu guys, kalau selingkuh satu kali sudah dimaafkan, ulangi lagi, satu kali, dua kali kita bisa memaafkan, tapi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu tidak wajar guys, namanya suami zolim. Jadi guys, kalau suami zolim itu kita harus tegas dan kita harus tunjukkan kalau kita mampu. Jangan kita diam aja dizolimi sama laki-laki kayak gitu. Udah ya guys, semoga pengalaman aku ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.